Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas jurnal terkait dengan PGPR, Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Ini dari jurnal Ecotoxicology and Environmental Safety, terbitan tahun 2000 berapa ini ya? 2020 kalau tidak salah ya. Jadi ini jurnal tentang bagaimana peran dari plant growth promoting rhizobacteria dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman dan proses ekstraksi oleh tanaman terhadap logam seperti kadmium dan Pb yang dilakukan oleh tanaman Solanum nigrum. Jadi kalau Solanum nigrum itu mungkin kalau di bahasa Medan itu cempokak atau terong yang kecil-kecil bulat-bulat ya, yang sering ditumis atau ditauco. Nah, ini karangan dari Nanjing Agricultural University, Xiaoman He dan author yang lainnya. Oke. Ini jurnalnya bisa dicari ya, kalau saya ingin tahu jurnalnya membaca lebih detail. Jadi hari ini saya akan membahas tentang jurnal-jurnal ini. Oke, dimulai dari pendahuluan dari artikel ini, bahwa di Cina ternyata lebih dari 20 juta tanah pertaniannya sudah terkontaminasi logam. Nah, logamnya itu diantaranya adalah CD, Cu, Pb, dan Cr. Jadi ada kadmium, kuprum, palladium, dan kromium. Ya, yang ujungnya nanti ketika tanah pertanian terkontaminasi oleh logam yang banyak, maka itu akan menyebabkan persistensi, toksisitas tinggi, dan khususnya untuk kadmium dan timbal ini terdistribusi secara tidak merata dan sulit untuk didegradasi. Jadi ketika kandungan dari logamnya tinggi di lahan pertanian, maka itu akan susah karena tingkat toksisitasnya sangat tinggi. Sehingga dengan efek yang seperti itu akan menghambat pertumbuhan tanaman dan mengganggu proses metabolisme dari tanaman tersebut. Lalu homeostasis hara dan aktivitas enzimatik yang ada di tanah. Sehingga ujungnya adalah ketika ini terganggu, maka aktivitas pertanian juga akan terganggu. Sehingga perlu dicari alternatif untuk metode terbaik pengendalian pencemaran logam berat di lahan pertanian ini. Nah, biasanya kita kalau dari biologi atau mungkin teknik lingkungan sering mendengar kata istilahnya fitoremediasi dan phytomining, logam berat pencemar tanah. Nah, biasanya itu hanya menggunakan tumbuhan saja dalam proses untuk menghilangkan logam-logam berat itu yang ada di tanah, ya. Tapi itu belum efisien karena logam-logam yang konsentrasi logam yang tinggi di dalam tanah itu menyebabkan pertumbuhan tanaman ikut menurun karena tidak semua tanaman bisa resisten atau bisa tahan terhadap kandungan logam yang tinggi. Tapi kalau kandungan logamnya tidak terlalu banyak, tanaman masih bisa mentolerir sehingga masih bisa digunakan tanaman sebagai fitoremediasi dalam mengurangi jumlah logam yang ada di dalam tanah. Nah, dengan adanya fitoremediasi ini sebenarnya bisa, tapi dapat ditingkatkan lagi dengan memanfaatkan interaksi antar ekologis tanah, yaitu mikroorganisme dan tanaman. Jadi di sini kita berbicara bagaimana adanya interaksi tanaman yang bisa dikenal sebagai tanaman fitoremediasi dengan mikroba-mikroba yang ada di tanah. Nah, karena kita tahu bahwa banyak jenis mikroba yang resisten terhadap logam-logam berat. Ya, sehingga kita bisa gunakan tuh mikroba-mikrobanya untuk membantu tanaman bisa menyerap atau mengendapkan serta mengoksidasi juga mengurangi kandungan logam berat di dalam tanah sehingga proses fitoekstraksi logam menjadi lebih tinggi atau lebih besar dalam proses penyerapannya. Begitu. Jadi tanaman apa yang akan digunakan? Yang digunakan pada penelitian ini yaitu Solanum nigrum. Solanum nigrum ini merupakan tanaman yang sudah dikenal sebagai tanaman fitoremediasi yang efektif untuk mengakumulasi logam, CD khususnya dan Pb, karena dia bisa tumbuh cepat, perbanyakannya mudah, dapat beradaptasi di lingkungan, serta sistem akar yang baik untuk pertumbuhan mikroorganisme. Seperti yang kita tahu bahwa PGPR atau yang disebut dengan Plant Growth Promoting Rhizobacteria itu adalah mikroba-mikroba yang hidup di dekat perakaran tanaman. Dan
akar dari tanaman Solanum nigrum ini itu sangat baik sistem perakarannya untuk supaya mikroorganisme bisa tumbuh di sana di sekitar perakaran tanaman. Nah, PGPR ini dikaitkan dengan saya batuk dulu ya. PGPR ini dikaitkan dengan adaptasi tanaman yang lebih baik terhadap cekaman abiotik, terutama fitoremediasi tanah yang terkontaminasi logam berat. Jadi kalau kita tahu bahwa PGPR dia akan bisa meningkatkan pertumbuhan tanaman, lalu dia bisa membuat tanaman itu lebih resisten atau lebih tahan terhadap cekaman abiotik, terutama seperti logam, yaitu sehingga membantu proses fitoremediasi itu menjadi lebih baik. Ya, kita tahu bahwa PGPR dalam secara mekanismenya, PGPR itu mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman, plant growth promoting, ya, meningkatkan pertumbuhan tanaman. Bisa dengan menghasilkan hormon yaitu indol acetic acid yang bisa meningkatkan penyerapan nutrisi yang ada di dalam tanah, lalu bisa melarutkan fosfat yang bisa melarutkan beberapa jenis logam, ya. Ketika fosfat akan berikatan dengan logam. Ketika dia bisa melarutkan fosfat, maka bisa melarutkan juga logam-logam yang berikatan. Lalu bisa juga menghasilkan hormon lainnya seperti sitokinin, giberelin, atau ACC deaminase, juga bisa aktivitas nitrogenase, bisa sebagai antifungal, antioksidan, antibiotik, siderophores, dan HCN. Nah, ini kemampuan dari plant growth promoting rhizobacteria, gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa PGPR itu bisa menghasilkan ACC deaminase dan ada juga menghasilkan siderophore. Yang kita tahu bahwa untuk tugas dari PGPR dalam proses fitoremediasi ini, dalam proses mengurangi toksisitas logam berat, itu dia dengan menggunakan kemampuannya memproduksi siderophore dan ACC deaminase, gitu. Jadi di sini tidak perannya sebagai IAA atau phosphate solubilization, tetapi dia lebih dominan terhadap siderophore dan ACC deaminase. Itu yang asal muasal ketika penggunaan PGPR dalam proses remediasi. Lalu dengan adanya inokulasi tanaman dengan PGPR, tujuannya adalah untuk meningkatkan biomasa kering dan serapan besi dan fosfat. Nah, ini secara keseluruhan PGPR ini akan menjadi berguna dua fungsi, yaitu dengan cara mengurangi toksisitas logam lalu meningkatkan pertumbuhan tanaman. Yang tadi dasar awalnya adalah bahwa tidak semua tanaman bisa tahan terhadap logam. Dengan dia bisa meningkatkan pertumbuhan tanaman, bisa membuat hara-hara di dalam tanah bisa terserap dengan baik oleh tanaman, sehingga tanaman menjadi lebih baik dengan bantuan siapa? Bantuan dari PGPR. Seperti itu, ya. Lalu dengan cara menurunkan pH tanah dengan menghasilkan asam organik, kita tahu bahwa ketika pH tanah diturunkan, maka dia akan hasilkan asam organik ini dalam proses, ini terjadi dalam proses pelarutan fosfat, ya. Sehingga menghasilkan senyawa pengkelat logam, lalu ada biosurfaktan, sehingga meningkatkan fluiditas dan ketersediaan logam di dalam tanah. Ya, jadi beberapa logam itu bisa juga digunakan oleh tanaman seperti Fe gitu ya, atau Mg gitu ya, bisa digunakan oleh tanaman. Itu unsur-unsur hara mikro sebenarnya. Lalu enzim tanah berperan dalam siklus hara dan memicu pertumbuhan tanaman. Jadi ketika ada PGPR, maka bisa merangsang enzim-enzim tanah yang bisa mempercepat atau berperan dalam proses pemicu pertumbuhan tanaman dalam siklus haranya. Jadi di dalam tanah itu ada suatu reaksi enzimatik seperti ada urease, fosfatase, sehingga ketika itu enzim bekerja, maka tanaman juga indikator tanaman itu subur atau tanah itu subur atau tidak, seperti itu. Lalu ada inokulasi dengan PGPR, itu akan mengurangi fitotoksisitas dari kadmium dan timbal sehingga meningkatkan akumulasi nutrisi mineral dari logam berat dalam tanaman dan meningkatkan pertumbuhan tanaman. Seperti itu konsepnya. Jadi punya bakteri PGPR, punya Solanum nigrum. Solanum nigrum itu bisa sebagai akumulasi logam. Si PGPR itu bisa meningkatkan pertumbuhan dari Solanum nigrum supaya tahan terhadap CD dan PB, ya. Lalu dia juga bisa menghasilkan senyawa yang bisa mengurangi jumlah kadmium dan plumblum yang ada di dalam tanah, seperti itu. Ya, jadi konsepnya interaksi antara tumbuhan dan mikroba. Nah, sehingga
tujuan dari paper ini adalah mengisolasi bakteri PGPR yang tahan terhadap kadmium dan timbal, pemblem dari tanah terkontaminasi logam. Jadi bakteri ini diisolasi dari tempat yang memang sudah terkontaminasi logam-logam. Biasanya itu di lahan pertanian yang memang sudah ditargetkan tanahnya itu memang sudah ada kontaminasi. Jadi sudah ada studi sebelumnya. Lalu tujuan lainnya apa? Untuk mengetahui efek pertumbuhan tanaman Solanum nigrum dan akumulasi kadmium dan Pb yang diinokulasi PGPR di tanah tercemar logam. Jadi setelah itu ketika sudah didapatkan evaluasi efek fitoremediasi yang menggabungkan tanaman dan mikroorganisme untuk lebih mengeksplorasi interaksi antara PGPR dan tanaman inang. Di sini dia mau melihat interaksi antar keduanya. Apakah memang berefek atau ketika tunggal saja apakah memang ada interaksi antar keduanya atau memang tidak ada seperti itu. Jadi ada konfirmasi di sini ya. Apakah memang PGPR itu berperan atau tidak seperti itu. Oke, ini tahapan yang dilakukan untuk melakukan penelitian ini. Ini sebenarnya bisa dilakukan oleh anak biologi. Di Institut Teknologi Sumatera bisa dilakukan tanpa perlu alat-alat yang canggih, tapi memang untuk analisis bahan kimianya atau analisis tanahnya bisa nanti kita kirimkan ke jasa atau tempat laboratorium yang mampu menganalisis sifat fisik kimia tanah. Ya, dimulai dari isolasi PGPR yang tahan CD dan PB, lalu kita identifikasi properties yang bisa dia dikatakan sebagai plant group promoting, yaitu adalah IAA, bisa dideteksi, ACCD aminase juga bisa, pelarutan fosfat dan juga produksi siderofor. Memang untuk produksi siderofor kita membutuhkan medium yang sedikit kompleks dalam pembuatannya seperti krom azural cas agar, namanya krom azural S agar. Nah, itu bisa dibuat, nanti warnanya medianya ada warna hijau, warna kebiruan gitu ya. Nanti ketika bakterinya memiliki produksi siderofor, nanti ada perubahan warna. Memang pembuatannya medianya sedikit kompleks. Lalu kita identifikasi molekular bakteri PGPR, bisa ya kita dilakukan di laboratorium. Lalu pengujian di dalam pot. Jadi memang dilakukan langsung, ini ada tanaman, ini bakteri, kita aplikasikan. Jadi ini lebih kecenderung ke dari hulu sampai hilir ya, dari mulai kita isolasi bakterinya sampai kita dapatkan sampai kita aplikasikan ke tanamannya gitu ya. Lalu ketika diaplikasikan yang apa aja yang dicek, analisis sifat dari fisikokimia tanah, lalu analisis sampel tanaman, jadi mulai dari biomasa tanamannya, nutrisinya yang ada dalam tanaman, lalu logam berat apakah terakumulasi atau tidak, lalu di tanahnya dicek apakah ada kadar CD-nya seperti apa, kadar PB-nya seperti apa, lalu juga ada uji aktivitas dari enzim tanah. Ini tadi kan ada hubungannya semuanya ya, ketika di tanah itu banyak CD dan PB, maka itu akan berpengaruh ke tanamannya. Ketika dikasih dengan bakteri PGPR, apakah PGPR ini, kan tadi PGPR bisa meningkatkan pertumbuhan tanaman. Ketika tanamannya tumbuh bagus, apa yang dicek adalah biomasa tanamannya, nutrisinya, ada tersedia nggak di dalam tanaman itu. Lalu dilihat juga, apakah tanaman ini bisa mengakumulasi logam atau tidak. Dicek logam beratnya di dalam sampel tanaman tersebut yang sudah diujikan. Lalu di dalam tanah, di tanah juga kan ada reaksi, yang tadi ada aktivitas enzimnya. Dicek nanti aktivitas enzimnya setelah aplikasi. Lalu dicek apakah CD-nya berkurang, PB-nya berkurang, atau tidak berkurang sama sekali, atau malah justru nambah. Seperti itu ya. Nah, ini hasilnya. Jadi hasil dari isolasi dilihat bahwa terdapat 2 bakteri yang unggul. 2 bakterinya itu adalah Bacillus sp, lalu ada Bacillus di sini dikodekan Bacillus QX8 dan Bacillus QX13. Lebih dekat ke Bacillus licheniformis. Bacillus QX8 lebih dekat kekerabatannya dengan Bacillus proteolyticus. Kalau yang QX13 itu lebih dekat dengan Bacillus licheniformis. Seperti ini ya. Jadi golongan-golongan Bacillus memang sudah diketahui bahwa Bacillus itu memang lebih banyak di tanah, bisa ditemukan di tanah. Lalu tadi kan poinnya adalah bakteri ini sudah resisten terhadap CD dan PB. Lalu apakah dia memiliki peran sebagai PGP? Nah, PGP-nya itu dicek dengan menggunakan tadi propertiesnya apa saja? Ada IAA, ada ACCD aminase, ada siderofor, produksi siderofor, ada pelarutan fosfat dan toleransi terhadap logam. Ya, di sini kita bisa cek. IAA-nya kedua bakteri menghasilkan IAA. ACCD aminase QX8 tidak, QX13 iya. Siderofor dua-duanya, artinya kemampuannya dua-duanya bisa mengkelat logam. ACCD aminase ini adalah suatu parameter atau
enzim yang bisa mengontrol tingkat stres dari tanaman. Biasanya tanaman itu ketika dia stres, di sini kan kita ngomongnya masalah logam ya. Ketika logamnya tinggi, itu maka dia tanaman akan stres. Stresnya itu dia menghasilkan apa? ACC gitu ya. ACC itu akan nanti responnya seperti apa? Akan nanti berubah menjadi etilen. Nah, etilen itu nanti akan merupakan suatu respon tanaman. Ketika tanaman yang belum waktunya menghasilkan etilen, lalu dia menghasilkan etilen, maka dia otomatis akan menggugurkan daun, layu. Nah, itu makanya tanamannya jadi mati seperti itu ya. Nah, kalau dia tidak bisa menghasilkan ACC deaminase, artinya dia tidak bisa ngeblok stres toleransi dari si tanaman tersebut. Nah, kalau siderophore ini adalah dia berfungsi untuk mengkelat logam. Logamnya itu berupa Fe biasanya. Ya, Fe itu ada di tanah, bisa dikelat itu apa? Diikat oleh si bakteri ini di tanaman sehingga berguna bagi tanaman. Lalu ini melarutkan fosfat. Jadi QX8 bisa melarutkan fosfat, QX13 tidak bisa melarutkan fosfat. Di sini bisa kita lihat ya bahwa ada plus minus antara QX8 dengan QX13. Satu bisa produksi ACC deaminase, artinya dia bisa respon tanaman itu bisa tidak akan menghasilkan etilen. Ya. Lalu satunya lagi tidak bisa, sedangkan yang tadi itu bisa melarutkan fosfat. Jadi ada plus minusnya. Tapi lalu dicek juga terhadap toleransi terhadap metal. Di sini kedua-duanya bisa tahan terhadap CD dan PB. Jadi bisa dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Lalu diuji ya pengaruh inokulasi PGPR pada pertumbuhan Solanum nigrum ya, dicek di sini pada tanaman Solanum nigrum. Ini kontrol tidak diberikan apa-apa. Ini adalah QX8 dengan QX13. Terlihat QX8 tunasnya banyak ya. Tunasnya banyak dibandingkan dengan QX13. Oke. Artinya ia bekerja dengan baik di sini ya. Lalu kita cek gimana sih pengaruh dari PGPR terhadap akumulasi P, Fe, dan mineral lainnya pada tanaman. Tadi ingat, hubungannya kemana? Tanaman itu tumbuh subur atau tidak dilihat dari biomasa. Kok bisa dia bagus, tanamannya gendut-gendut, itu karena nutrisinya terserap dengan baik. Jika terserap dengan baik, artinya bisa ditemukan dong di dalam tanamannya. Diceknya seperti apa? Dicek pakai biomasa tanaman, dicek akumulasi P-nya, dicek akumulasi Fe dan mineral lainnya. Di sini ada dua gambar A, B, C, D. A, B, C, D. Nah, ini pengaruhnya setelah diberi pengaruhnya ini jumlah dari akumulasi konsentrasi P. Ya, konsentrasi P. Ini adalah Fe concentration. Ini adalah total P. Jadi P itu fosfat. Jadi fosfat itu di dalam tanah atau di dalam tempat yang lain itu bentuknya ada dua. Aduh, corona saya ini. Ada dua, jadi ada fosfat terikat dan ada fosfat tersedia. Fosfat terikat ini dia itu berikatan dengan logam-logam lain. Kalau fosfat tersedia yang siap dalam bentuk PO4-, gitu ya. Jadi biasanya ada bentuknya CaPO4, FePO4, MgPO4 ya. Jadi ada banyak, ada AlPO4 ya. Jadi ada yang berikatan dengan aluminium, ada yang magnesium, ada yang ferrum, ada yang kalsium ya. Total P itu seperti itu. Tapi kalau P concentration itu biasanya P terlarut yang tersedia. Jadi konsentrasi P-nya saja. Di sini bisa kalian lihat ya bahwa efeknya terhadap ada dua yang diamati, yaitu di bagian perakaran, yang putih ini perakaran, yang hitam itu di bagian pertunasan. Ini adalah kontrol. Ini adalah QX8, ini adalah QX13. Ya, ini pun juga seperti itu. Ya, kalian bisa cek di sini bahwa PGPR tidak berpengaruh signifikan terhadap akumulasi unsur hara dibandingkan dengan kontrol. Jadi bisa kalian lihat di sini akumulasi unsur haranya di sini bandingin dengan kontrol. Kontrol ini kan tidak signifikan. Ada perbedaan tetapi tidak signifikan. Kalau kalian sudah belajar statistik, ada seperti itu. Jadi berbeda sedikit tapi tidak signifikan. Ya, signifikan mungkin bisa berbeda nyata. Itu kok bisa muncul seperti ini, notasi-notasi seperti ini, itu dengan pengujian statistik. Baru bisa kita membuat error bar seperti ini dan anotasi seperti ini. Ya, jadi ini kesimpulannya pertama adalah PGPR tidak berpengaruh signifikan terhadap akumulasi unsur hara dibandingkan dengan kontrol.
Semuanya, baik itu P concentration, Fe concentration, lalu ada K concentration maupun calcium concentration, dan Zn juga seperti itu. Ya, Mg juga. Nah, kedua strain tidak berpengaruh signifikan terhadap konsentrasi P di jaringan S nigrum. Jadi di sini, lihat di sini. P-nya ya, antara QX8 dengan QX13 dibandingkan dengan kontrol nggak ada ngaruhnya ya di bagian di jaringan solanum nigrum ini. Jadi tidak terlalu jelas perbedaannya ya. Lalu yang ketiga adalah konsentrasi Fe lebih tinggi daripada kontrol dan paling banyak ditemukan di akar daripada tunas. Kita lihat di sini ya, Fe-nya. Fe berarti yang putih adalah akar, ini adalah tunas. Fe itu lebih tinggi daripada kontrol, paling banyak ditemukan di akar daripada tunas ya. Ini akar. Ini akar. Ya, lebih banyak ditemukan di akar dibandingkan dengan tunas. Memang ada perbedaan di QX13 ya, di QX13 itu ada perbedaan dengan kontrol. Jadi notasinya berbeda A dan B. Kalau ini kan tidak berbeda nyata dengan ini, tidak berbeda nyata dengan ini ya. Kalau beda anotasinya langsung berarti berbeda nyata. Oke, artinya apa di sini? Bahwa Fe lebih banyak ditemukan di akar dibandingkan tunas. Kenapa? Fe itu banyak di bagian perakaran tanah dan langsung diserap nutrisinya ya. Jadi di bagian akar tumbuh memanjang gitu ya. Lalu ada konsentrasi total P lebih tinggi di tunas dibandingkan di akar ya. Total P lebih tinggi di bagian tunas, pertunasan dibandingkan dengan akar karena P bisa dibawa untuk mungkin dibawa dengan bantuan kerjasama dari fosfat, lalu dibawa ke daun, daunnya tumbuh dengan perpucukan dan semuanya. Jadi dia memang lebih jalan nutrisinya dibawa ke pucuknya untuk pertumbuhan pucuknya. Lalu pemberian kedua sen PGPR berpengaruh nyata terhadap total P dan total Fe di bawah kondisi stres CD dan Pb. Jadi di sini total P dan total Fe itu memang jauh berbeda dibandingkan dengan kontrol. Jelas ya di sini ya, kontrolnya seperti ini, lalu perlakuannya seperti ini. Jelas perbedaan jelas terhadap total fosfat dan total Fe yang ada di dalam jaringan tanaman. Ketika dalam kondisi apa istilahnya, kondisi stres CD dan Pb. Di sini yang diukur adalah Fe concentration itu diukur adalah berat dan P itu semuanya berat kering ya, berat kering, dry weight ini ya, jadi dikeringkan dulu. Oke, ini begitu juga dengan tadi ya, unsur haranya nggak terlalu berpengaruh ya, unsur hara K, P, Fe, Mg, Zn, dan Ca tidak terlalu banyak berpengaruh dengan kontrol. Artinya ketika diberikan PGPR, serapan unsur haranya tetap ya so-so saja, tidak terlalu jelas menunjukkan oh ini dengan ditambah PGPR jadi oke nih tanamannya gitu ya. Jadi misal jadi serapan unsurnya jadi tinggi, banyak terserap di sini. Tidak seperti itu juga gitu ya. Nah, lalu pengaruh PGPR dan akumulasi mineral terhadap berat kering tanaman. Jadi nanti dicek itu berat kering tanamannya. Tadi kan berat basahnya tuh, ada berat keringnya juga dicek. Nah, ketika dicek berat keringnya, total P, konsentrasi P tersedia dan K lebih tinggi di tunas daripada di akar. Ya, jadi di sini kita lihat berat keringnya, ya kalau berat kering. Oke, ini berat keringnya dicek total P, konsentrasi P dan K lebih tinggi daripada di tunas tinggi di tunas dibandingkan di akar ya. Jelas perbedaannya bahwa memang nutrisinya langsung dibawa ke tanaman untuk pertumbuhan pucuk, daun dan lain-lainnya. Lalu total Fe dan Zn lebih banyak ditemukan di akar daripada di tunas. Ya, di sini bisa kalian lihat total F apa tadi? Fe dan Zn, Fe dan Zn lebih banyak ditemukan di akar daripada di tunas ya, di akar dibandingkan di pertunasan seperti itu. Jadi sepertinya tumbuhan ini dalam proses PGPR ini, dalam prosesnya ke dalam tanaman itu kayak membagi nutrisi mana yang akan dibawa ke daun, nutrisi mana yang akan dibawa ke akar seperti itu ya. Jadi tidak semuanya harus diserap di daun, tapi juga bisa di akar. Jadi memang harus pembagian di fisiologi tanaman juga seperti itu. Nah, dari sini dilihat bahwa biomasa berat kering setelah diberi perlakuan PGPR menunjukkan bahwa berat kering pucuk
lebih tinggi dibandingkan akar. Hal ini menunjukkan bahwa P dan K lebih berperan dalam pertumbuhan tanaman tersebut. Jadi bisa kalian lihat sini, ini berat keringnya, ada berat keringnya dari kontrol dibandingkan dengan kontrol QX8 dan QX13. Akar dan tunas, batang ya, akar belum bisa dikatakan tunas sih, belum dikatakan batang sih karena itu masih kecil. Jadi ini pertunasan, ini tunas. Jadi lebih tinggi dibandingkan dengan perakaran. Sehingga peran dari pelarutan kalium dan pelarutan fosfat itu sangat berperan. Sehingga kan kita tahu ya, ketika tanaman kekurangan fosfat itu akan layu kuning seperti itu ya. Nah ini memang fosfat ketika bisa dilarutkan oleh PGPR, maka dia langsung fosfatnya terserap, kalium terserap, dibawa langsung ke tanaman, ke daun, lalu pertunasan itu akan langsung bekerja seperti itu. Jadi memang lebih peran PGPR di sini lebih cenderung ke pelarutan fosfat dan pelarutan K seperti itu ya. Ini tadi sudah kita bahas bagaimana peran PGPR terhadap biomas dari tanaman, akumulasi nutrisinya di dalam tubuh tanaman tersebut. Lalu ini mau dicek tuh seberapa bagusnya sih ini si tanaman ini, PGPR ini terhadap serapan dan akumulasi kadmium dan timbalnya di dalam tubuh tanaman tersebut ya. Di sini bisa kita lihat bahwa ini yang akar putih, yang hitam adalah pertunasan. Kontrol QX8 dan QX13. Di sini dikatakan bahwa konsentrasi CD dan PB pada tanaman yang diinokulasikan PGPR tidak signifikan dibandingkan dengan kontrol. Ya, konsentrasi CD dan PB pada tanaman yang diinokulasikan gak terlalu jauh ketika dibandingkan dengan kontrol. Sama, kontrolnya segini aja, yang di bagian akar juga segini aja ya, CD juga seperti itu. Artinya apa? Artinya CD dan PB-nya tidak masuk ke dalam tanaman dong, ya, seperti itu. Lalu itu CD tunggal. Ingat, logam itu selalu berikatan. Dalam bentuknya tidak dalam keadaan tunggal, berikatan dengan yang lainnya. Bisa berikatan dengan unsur-unsur hara lain, seperti misalnya bisa berikatan dengan Fe atau Mg atau Zn atau Ca, seperti itu ya. Nah, lalu dicek juga total CD, artinya ada CD yang terpisah-pisah dan ada CD yang masih berikatan, ya. Lalu CD dan PB total pada tanaman meningkat secara signifikan dibandingkan dengan kontrol, ya. Di sini bisa kalian lihat tuh yang total CD amount itu lebih tinggi kan dibandingkan dengan kontrol, ini lebih tinggi. A, B, berarti beda. Lalu yang di sini yang PB, CD, A jelas ya beda. BC, CD tidak terlalu sih sebenarnya, tapi ketika dia di bagian akar tuh lebih tinggi ya, berbeda nyata ya jelas. Lalu ada QX13 juga antara ini tidak terlalu berbeda, tapi ini dengan kontrol jelas berbeda ya. Jadi totalnya artinya tanaman ini bisa mengakumulasi kadmium dan timbal dalam keadaan totalnya ya, artinya ada logam-logamnya yang saling berikatan dengan unsur-unsur hara lainnya ya. Di sini kita bisa lihat bahwa CD total itu ditemukan paling banyak di tunas, jelas ya, bedanya banget jauh antara tunas dengan akar. Lalu kita cek lagi di sini. Akumulasi PB total yang diinokulasikan QX8, PB total ya, meningkat 1,13 kali di tunas dibandingkan dan 1,55 di akar. Jadi meningkat dibandingkan kontrol ini ya, dibandingkan dengan kontrol. Jadi di sini PB total QX8 ya. Yang di akar itu 1,55, lalu yang di tunas itu 1,13. Ini perbandingannya seperti ini ya perbandingannya. Lalu akumulasi PB total yang diinokulasikan QX13 itu meningkat 1,37 di tunas ya, di tunas, dan 1,08 di akar. Memang di sini bisa kita lihat bahwa QX8 itu lebih cenderung mengakumulasinya, meningkatkannya itu di bagian perakaran ya, di bagian perakaran.
Sedangkan QX13 itu lebih cenderung perannya itu di bagian pertunasan. Kita lihat cek yang sebelumnya ya. Kita cek poinnya ya. Tadi apa QX8 itu di akar, ya ingat akar, QX13 di tunas. QX8 di akar, ya jelas. QX13 di pertunasan. Di sini adalah peran apa? Di sini adalah ketika P menyerap bisa melarutkan fosfat sangat tinggi, maka dia langsung akan membawa ke bagian pertunasan. Lalu ketika ini tidak memiliki peran, maka P-nya hanya digunakan di bagian perakaran tanaman. Seperti itu ya perannya. Nah, kita cek di sini bahwa balik lagi ya. Ngapain saya mundur ke sana? Ternyata di sini ada. Lalu di sini kita lihat ya perannya seperti ini ya. Ketika tanaman itu bisa memanjangkan akar, maka kita lihat bahwa peran IAA di sini cukup banyak, cukup besar. Bahwa IAA adalah hormon yang dihasilkan oleh suatu isolat bisa mendorong pemanjangan akar dengan merangsang pembelahan sel tanaman, lalu meningkatkan penyerapan unsur hara, lalu meningkatkan pertumbuhan tanaman. Seperti itu. Jadi akarnya dipanjangin, lalu dia bisa merangsang pembelahan tanaman, lalu dia bisa semakin panjang akar, maka semakin penyerapan mineral jadi lebih bagus dong. Lalu nutrisinya juga lebih bagus dong. Ketika sudah bagus, maka pertumbuhan tanamannya jadi lebih maksimum. Seperti itu. Nah, IAA biasanya berperan dalam pemanjangan tunas dan perakaran. Sehingga di sini korelasi ya. Berarti jika bakterinya belum menghasilkan, tidak terlalu banyak menghasilkan IAA, tidak seperti ini pemanjangan akarnya, pemanjangan tunasnya. Sehingga IAA sangat berperan di sini. Oke. Jadi kalau ada yang mau penelitian ini bisa dilakukan ya. Saya dan Bu Ika cuma memiliki koleksi bakteri penghasil IAA. Ya, jadi bisa diaplikasikan ke sini juga. Selain bisa memacu pertumbuhan tanaman, apakah dia juga bisa mengakumulasi logam. Lalu P tersedia yang tinggi mempermudah tanaman dalam penyerapan P dari tanah. Ya, jadi poinnya adalah bakteri kita bisa menghasilkan IAA. Lalu dia bisa menghasilkan fosfat, melarutkan fosfat. Fosfatnya dalam tanah bisa digunakan oleh tanaman sehingga dia tumbuh jadi subur. IAA dan P memiliki korelasi positif menyebabkan adanya pemanjangan tunas oleh IAA. Sehingga P mudah diserap oleh tanaman dan terakumulasi di bagian tunas yang berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Tadi saya bilang IAA itu berfungsi pemanjangan akar, pemanjangan tunas. Jadi selnya kan jadi lebih gede-gede ya. Lalu tadi ketika ada bakterinya bisa melarutkan fosfat, maka P-nya itu kan bisa masuk ke ruang-ruang sel. Jadi semakin membelah sel, maka semakin banyak P yang diserap. Sehingga terakumulasi banyak di bagian pertunasan. Seperti itu. Ya. Lalu kita masuk ke siderofor. Tadi kita singgung bahwa dia akumulasinya bla 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 bla. Siderofor yang tadi saya sempat sebutkan di awal bahwa berfungsi dalam proses pengkelatan Fe, mengikat Fe. Nah, jika digabung dengan CD dan Pb, maka dia akan membentuk kompleks dan meningkatkan pemanfaatannya pada tanaman. Jadi misalnya jadinya FeCD, FePb seperti itu. Nah, PGPR yang bisa menghasilkan siderofor dapat meningkatkan penyerapan Fe oleh akar dan meningkatkan konsentrasi Fe di tanaman sebagai nutrisi. Nah, kedua bakteri ini itu bisa menghasilkan siderofor lalu sehingga dia bisa membawa Fe ke dalam tanaman ya, sehingga tanaman bisa menggunakan Fe itu sebagai nutrisi. Lalu ada ACC deaminase ya, berfungsi untuk mengurangi produksi etilen pada tanaman di bawah tekanan abiotik. Tekanan abiotik ini adalah adanya kandungan logam CD dan Pb di dalam tanah yang digunakan dalam proses aplikasi ini ya. Nah, produksi ACC deaminase oleh isolat mampu mengurangi toksisitas logam berat dan meningkatkan toleransi terhadap tanaman. Seperti itu. Jadi secara mekanisme seperti ini yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa ketika adanya suatu stres atau ada toksisitas di dalam tanaman, di dalam tanah ya, ketika respon dengan tanaman, maka nanti ada akan perubahan. Pathway-nya adalah metionin akan berubah menjadi S-adomet.
Lalu adanya ACC sintase itu muncul di sana. Enzim ACC sintase akan menghasilkan ACC. Jika dalam keadaan normal, maka ACC itu akan berubah menjadi etilen dengan bantuan enzim ACC oksidase. Nah, etilen itu merupakan suatu stres respon terhadap tanaman atau adanya pemanjangan akar. Lalu akar itu akan meresponnya, ya, akan memberikan sinyal pada tanaman bahwa oh sekarang lagi ada toksisitas, ada stres. Gimana caranya? Gua akan menghasilkan, akan menggugurkan daun, akan mematikan tanaman sehingga tanaman jadi layu. Ya, stres tidak hanya berada pada keadaan logam berat yang tinggi di dalam tanah, tapi juga bisa seperti jumlah air yang terlalu banyak, terlalu kering, lalu kondisi tanahnya terlalu salin, terlalu asin. Nah, itu juga merupakan stress response. Sehingga ada tanaman yang tidak tahan terhadap asin, maka ketika tanam di sana jadi layu. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari stress respon dari tanaman. Nah, itu kerjaan dari si etilen, itu kerjaan dari ACC sintase. Nah, ketika ada bakteri yang bisa menghasilkan ACC deaminase, maka ACC yang dikeluarkan di sini itu dirubah dengan bantuan ACC deaminase menjadi amonia 2 oksobutanoat seperti itu. Jadi tidak akan muncul yang namanya stress respon, tidak muncul yang namanya etilen. Jadi tanamannya tidak akan layu, tetap seperti biasa-biasa saja, tidak perlu memberikan respon berlebihan seperti itu. Nah, di sini juga dilihat pengaruh PGPR terhadap konsentrasi PB dan CD itu di rhizosfer, di tanah itu gimana? Tadi kita udah lihat di tanaman, tanamannya seperti apa. Lalu kita lihat di dalam rhizosfer, di tanahnya. Rhizosfer itu di tanah dekat permukaan, dekat dengan perakaran tanaman. Di sini kita cek CD dan PB. Dibandingkan dengan kontrol, tidak terlalu signifikansi ada baik yang diberikan bakteri PGPR dengan yang tidak diberikan. Ya, oleh karena itu baik PB dan CD itu kandungan CD dan PB yang lebih tinggi pada tanaman yang diinokulasikan disebabkan oleh adanya peningkatan akumulasi biomasa pada tanaman yang diinokulasi dibandingkan dengan kontrol. Jadi di sini tidak signifikan. Di CD signifikansi antara QX8 dengan kontrol ya. Tapi QX13-nya tidak. Kalau yang PB itu enggak terlalu perbedaan nyata. Tapi ada perubahan konsentrasi sih sebenarnya. Ini mungkin ini 120 ya. Ini mungkin 135. Ini 130 mungkin seperti itu. Ya, setidaknya ada apa istilahnya ya, ada konsentrasi akumulasinya gitu ya, perbedaan ya. Oleh karena itu kandungan C dan PB yang lebih tinggi pada tanaman yang inokulasi disebabkan oleh peningkatan akumulasi biomasa. Apa maksud di sini? Ketika tanaman tumbuh subur, maka selnya jadi lebih banyak. Maka otomatis CD dan PB-nya juga lebih banyak memenuhi ruang-ruang antar sel. Sehingga dibandingkan dengan kontrol jadi berbeda ya. Artinya apa? Artinya ada beberapa senyawa PB dan CD itu yang pindah dari tanah ke tanaman. Artinya tanah itu menjadi berkurang CD dan PB-nya, ya. Tapi ada efek lanjutnya seperti apa, ya? Jadi itu yang harus dipikirkan. Lalu tadi ada indikator bahwa indikator tanah itu subur atau tidak, respon terhadap adanya toksisitas seperti apa dicek adalah aktivitas dari enzimnya. Aktivitas dari enzimnya itu berupa apa? Asam fosfatase. Lalu ada urease, enzim yang ada bisa kita cek di tanah. Ya, di sini bisa dilihat bahwa ada dari tabel di sini. Jadi ini adalah SACP fosfatase, itu ada hubungannya dengan fosfat. Lalu ada urease. Diujikan treatment perlakuannya itu ada ISS. ISS itu adalah tanah yang memang di sana tidak ditanami tanaman Solanum nigrum dan tidak diinokulasikan bakteri. Artinya hanya tanah tok, tanah saja. Tanah yang terkontaminasi dengan CD dan PB, yang dikasih CD dan PB saja. Lalu kontrol itu adalah tanah yang dikasih dengan Solanum nigrum, ya, Solanum nigrum. Tadi juga seperti itu ya, kontrol itu tanah yang dikasih dengan Solanum nigrum, ya. Jadi hanya fitoremediasi saja terjadi di sana tanpa ada bakterinya, ya.
Nah, satu lagi treatmentnya adalah QX8 dan QX13. Jadi ada tanah yang dikasih fitoremediasi dan dikasih dengan bakteri. Jadi semuanya ada perlakuan itu. Bisa dicek di sini bahwa aktivitas enzim pada tanah rhizosfer yang diberi perlakuan lebih tinggi dibandingkan dengan tanah tercemar yang tidak diberi perlakuan dan ditanam. Di sini bisa kita lihat tanah nggak diapa-apain. Tanah ditanamin dengan Solanum nigrum. Di sini tanah ditanamin Solanum nigrum dan ditambahin bakteri. Aktivitas SACP-nya itu sangat rendah ketika nggak diapa-apain. Ketika ditanamin dengan tanaman jadi 11,4 peningkatan. Lalu ketika di QX8 14,0. 13,9 ya, artinya hampir mirip-mirip. Artinya apa di sini? Artinya asid fosfatase bekerja. Lalu urease nggak ada terlalu jauh ya perbedaannya antara yang fitoremediasi dengan fitoremediasi ditambah dengan bakteri. Tetapi jelas berbeda dengan ISS ya, jelas kalau nggak diapa-apain ya segini-segini doang aktivitasnya, artinya tanahnya nggak subur. Kalau ini kan meningkat 2 kali lipat gitu ya aktivitas enzimnya. Jadi di sini dengan fitoremediasi aja sudah sangat bagus gitu ya. Bisa mengaktifkan atau meningkatkan kesuburan tanaman. Nah, adanya inokulasi PGPR meningkatkan aktivitas enzim fosfatase di rhizosfer yang tadi ya. Lalu ada QX8 meningkatkan SACP sebesar 23%, QX8 23%, lalu QX13 meningkatkan SACP sebesar 22%. Nggak jauh, terlalu jauh berbeda sih sebenarnya. Lalu aktivitas isolat tidak berpengaruh terhadap aktivitas urease. Jadi ya ini hanya di urease itu yang berperan adalah tanamannya, ya Solanum nigrumnya. Jadi peran dari bakterinya misalnya QX8 cuma meningkat 3 poin saja ya, 3 poin, 3 unit per gram. Ini meningkat sih banyak lumayan. Ini ada 30 ya, 30 unit per gram seperti itu. Nah, ini yang bisa dilakukan. Kan gampang ya, kita lihat cek. Jadi dengan kita tanam kasih bakteri, datanya banyak tuh, data yang akumulasi di dalam tanamannya. Kita cek juga yang akumulasi CD dan PEB-nya, kita cek juga yang di tanahnya seperti apa, lalu kita cek aktivitas enzimnya. Jadi banyak datanya. Ini jurnalnya Q1 ya. Q1 itu jurnal internasional bereputasi tertinggi kalau Q1, Q2, Q3, Q4. Ya, ini tertinggi. Nah, ketika kita berbicara tentang aktivitas enzim, nah aktivitas enzim tadi yang saya sebutkan bahwa aktivitas enzim tanah mencerminkan kesuburan tanah dan kapasitas konversi hara. Jadi haranya bisa dikonversi atau tidak karena adanya aktivitas enzim. Kita bisa cek dari aktivitas enzim tanah. Sehingga enzim ini dianggap sebagai indikator apakah tanah sensitif tidak dengan pencemaran logam berat di dalam tanah. Jadi indikatornya seperti itu. Jadi kalau sana ini kurang, oh berarti ini ada apa, tanah ini nggak subur. Kenapa bisa nggak subur? Oh berarti mungkin ada tercemar logam seperti itu. Lalu logam berat dapat menurunkan aktivitas enzim tanah dengan cara berinteraksi dengan enzim substrat biasa ya, enzim substrat. Nah efek ini dapat dikurangi oleh mikroorganisme. Nah ini peran si mikroorganisme tadi. Dengan cara bekerja aktivitasnya, dengan menurunkan logam berat, maka aktivitas enzim tanah bisa bekerja. Sehingga, jadi gini, enzim itu akan bekerja jika ada substrat dengan enzim. Ya, substrat dengan enzim. Tapi ketika ada logam, maka itu dia mengganggu. Karena dia akan, ini substrat, ini enzimnya. Jadi ketika mau nempel, maka jalan tuh aktivitasnya. Tapi ketika ada logam berat, maka nanti logam berat itu bisa nempel di bagian sisi aktifnya antara kompleks enzim dan substrat sehingga ngeganjel, nggak jalan, enzimnya nggak bisa bekerja. Nah, seperti itu konsepnya. Nah, ketika ada mikroorganisme datang, maka dia bisa dengan mengurangi logam berat, maka mengurangi juga inhibitor kerja enzim dan substrat. Seperti itu. Lalu, inokulasi dengan bakteri resisten CD dan PB meningkatkan aktivitas fosfatase dibandingkan dengan kontrol yang tadi ya. Lalu meningkatkan aktivitas enzim mungkin disebabkan oleh adanya interaksi tumbuhan dan mikroorganisme di dalam ekosistem tanah. Sehingga apa? Nantinya di tanaman itu sebenarnya kan menghasilkan eksudat akar. Eksudat akar itu yang dikeluarkan ke lingkungan yang terdiri dari beberapa senyawa organik, misalnya asam amino, gula, fenolat, atau senyawa atau protein, itu bisa mengubah sifat fisikokimia tanah dan komposisi serta fungsi komunitas mikroba tanah. Sebenarnya ketika tanaman menghasilkan eksudat akar, itu bakteri itu hore-hore itu. Wah, gue punya asam amino, gue punya gula, itu makanan bagi gue. Gue harus akan ketika ada itu, maka gue akan tumbuh dengan subur.
Ya, kadang-kadang extrudat akar juga menjadi prekursor asam amino. Misalnya triptofan itu menjadi prekursor bagi bakteri untuk menghasilkan IAA, hormon, seperti itu ya. Nah, fosfatase tanah dapat mengubah fosfat organik menjadi anorganik. Yang tadi saya bilang bahwa pertama yang terikat menjadi tersedia akibat adanya enzim fosfatase tanah. Lalu dia ketika dia bisa merubah dari terikat menjadi tersedia, maka dia berkontribusi terhadap adanya peningkatan P yang tersedia bagi tanaman. Ya, jadi ibaratnya ada dua, ada beras dianalogikan ya. Misalnya ada beras sama ada apa tuh namanya? Ada nasi ya. Kita pasti akan lebih gampang mengunyah nasi dibandingkan beras. Nah, begitu juga dengan fosfat terikat dengan fosfat tersedia ya. Jadi ketika dia dalam bentuk terikat tanaman nggak bisa gunain. Jadi ketika dalam keadaan tersedia terlarut yang disebabkan oleh adanya aktivitas mikroorganisme berupa enzim fosfatase, maka fosfatnya bisa langsung digunakan oleh tanaman untuk pertumbuhannya sehingga tanaman jadi lebih subur. Oke. Nah, oleh karena itu PGPR dapat mendorong penyerapan unsur hara mineral oleh tanaman dengan meningkatkan aktivitas enzim tanah sehingga memudahkan pertumbuhan tanaman dan meningkatkan kesuburan tanah. Jadi poinnya di sana. Peran PGPR di sini ngapain? Ya, udah tahu fitoremediasi. Tanaman fitoremediasi bisa menyerap logam. Ya, PGPR datang, dia berfungsi untuk supaya gua bakal bikin lo subur, supaya lo bisa menyerap logam lebih banyak karena lo subur gitu ya. Sehingga lo badan lo jadi gendut-gendut, daun lo jadi lebih banyak, maka logam lo bisa tempatin tuh di setiap sel-sel tubuh lo sehingga logamnya jadi banyak terakumulasi sehingga di tanah itu jadi berkurang gitu. Analoginya seperti itu ya. Lalu kesimpulannya apa? Ya tadi dia sebutkan ya bahwa dia punya 2 bakteri yang diisolasi dari tanah logam, lalu ternyata dia bisa meningkatkan pertumbuhan tanaman Solanum nigrum ya walaupun konsentrasinya kecil dalam mengakumulasi unsur-unsur hara dalam tanaman, tetapi itu bisa meningkatkan biomasa sehingga tanaman jadi lebih besar dan bisa membuat logam-logam tadi terakumulasi di dalam tubuh tanaman tersebut. Lalu dengan adanya inokulasi bakteri terhadap pada tanaman dan pada tanah itu bisa meningkatkan aktivitas enzimatik dari tanah, lalu mengurangi toksisitas logam berat bagi tanaman, lalu PGPR-nya bisa tahan logam, memiliki potensi besar untuk membantu fitoremediasi tanah yang terkontaminasi. Ya, tapi di sini kan masih kayak ambigu ya, masih ini sebenarnya yang kerja siapa sih, yang kerja siapa? Terlihat kerjanya sepertinya tumbuhan, tapi bakteri ngapain di sana? Sehingga kita perlu ada studi lanjut untuk memahami bagaimana mekanisme molekuler yang terjadi di PGPR untuk mendorong pertumbuhan tanaman dan mengurangi toksisitas logam berat ini. Sehingga kita bisa menilai penerapannya seperti apa ketika kita mengaplikasikan di lapangan yang skalanya lebih besar. Kalau ini kan cuma di pot-pot, tapi kalau misalnya kita mengaplikasikan misalnya di lahan pertanian memang real lahan pertanian itu harus diketahui tuh secara metabolomiknya seperti apa. Sebenarnya yang di sana bekerja itu mekanismenya seperti apa gitu ya. Apakah memang fitoremediasi pure atau memang PGPR-nya gitu. Oke, hanya sampai situ saja pembahasan tentang artikel dari yang tentang fitoremediasi dan PGPR. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang ingin melakukan penelitian terkait dengan hubungan antara interaksi mikroba dengan tanaman, baik itu secara mikrobiologis maupun efektivitasnya terhadap fisiologi tanaman. Seperti itu. Terima kasih.